Ya, teman-teman, hari ini jam 12.05 ya, sudah mulai jam istirahat. Kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Untuk jawab komen untuk jam 12 ke atas, jam 12 siang ya. Kita jawab komen untuk updatean mungkin nanti ya, teman-teman, jam habis jam 16, kalau enggak jam 17-an lah ya. Sudah mulai agak ada yang sudah mulai update ya. Baik, ini dari Bro Agus ya. Eh, Harmoto Pamidi ya 2288. Omed, dua hari ini retail pada keluar, apakah pertanda bagus kalau retail pada keluar? Oke, kita jawab ya. Kita lihat dulu di mana ya? Di sini dulu deh. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat ya, teman-teman ya, kepemilikan masyarakat adalah kecil banget, cuma 14-15% lah ya. Terus untuk holding komposisi juga Foreign sudah mulai ngambil, teman-teman ya, walaupun kepemilikannya emang tidak terlalu besar, teman-teman ya, 8/6 gitu ya. Tetapi Foreign cenderung, kalau Foreign menguasai cenderung baik, teman-teman ya. Ini saya cek 5 bulan terus nih, sudah mulai pada keluar kan, dari 30 November sampai 31 Desember sudah pada keluar ya. Nah, kalau saya lihat juga dari insidernya, secara insider gitu ya, si Omed ini tidak ada aksi apapun dari manajemennya ya. Nah, maka kita akan lihat sebenarnya secara LK juga baik-baik saja gitu ya. Nah, tidak ada halangan dan rintangan. Mungkin untuk PR rasio aja 16,17 dah, 17. Kita cek di sini PR rasionya berapa sih untuk standarnya. Omed. Biar tidak lupa diingat-ingat teman-teman ya, masih ada 18. Berarti dari 16 dari 16 teman-teman ya. Dari 16 ke 18 kan tinggal 2 kali lagi ya, 17 ayat 17 tinggal 1 kali lagi ya, dua kali sekian lagi gitu ya ke harga wajarnya gitu ya. Nah, kalau kita cek untuk tahunannya, betul dia dalam posisi dia uptrend teman-teman ya. Soalnya dari sini dari harga 151 terus di up sampai ke harga 228, tapi tidak mampu lagi turun ke harga 151, cenderung di up ya. Nah, kalau kita lihat dari lukisan market makernya ya, ketika kita hitung harga wajarnya itu 197, kalau sekarang 180 teman-teman. Artinya tinggal sedikit lagi sebenarnya ya, tinggal berapa persen lagi ya ke sini. Mungkin ya ke harga yang ditargetkan 190 ini cukup teman-teman ya. Apakah ada kenaikan ke atas untuk si Omed? Nah, saya punya di 200 di harga negonya. Nah, ini tanda kenaikan di angka 184. Nah, sekarang lagi diuji lagi ya. Lagi diuji lagi teman-teman. Kemarin ketika diuji di sini gagal, nah itu lagi diuji lagi. Biasanya kalau yang seperti ini teman-teman suka ada penurunan lagi ya biasanya, tapi mudah-mudahan sekarang si MA10 sudah mulai di bawah candle ya. Cuman belum menuju ke atas. Tinggal satu hentakan lagi teman-teman. Berhenti aja di angka 181 teman-teman nih ya. Atau 182 itu akan cenderung dia ke atas ya. Cuman karena ini terus-terusan emang ada dorongan dari bawah teman-teman ya. Apakah si Foreign mau keluar teman-teman ya? Untuk apa namanya, untuk makan barang-barang Foreign gitu. Soalnya barang Foreign cenderung keluar teman-teman nih ya. Ini kelihatan banget di sini Foreign keluar ya. Tapi di sisi lain si bandar lokal terus ngambil ya. Jadi ini mungkin lagi ada aksi dari 188 sampai ke angka 174. Nah, mungkin ini area-area sideways agak panjang dikit untuk memastikan bahwa si Foreign tidak akan ngebom lagi gitu kan. Di target 180 tidak ada yang berani makan kan. Ada sekitar 14.000 nih ya. Kalau ke sini tahanan normal, ini tahanan 1000-an sebenarnya teman-teman ya. Nanti makanya saya bilang harus diam di 182 aja teman-teman ya. Dia diam di 182 artinya dia mau up ya, dan si emas sebelumnya menuju ke atas. Kalau dari pungutan sudah cenderung ini baik-baik saja teman-teman, makan cenderung bagus untuk pungutan bandar lokalnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah retail sudah keluar sudah bagus? Kalau dari pungutan teman-teman, dari pungutan si bandar cenderung bagus. Perhatikan teman-teman di sini. Tuh ya, pungutannya bagus, tidak ada istilahnya tidak ada pembuangan yang signifikan, kecuali kemarin itu untuk mengusir si SQ gitu kan. Si SQ kalau nggak salah si SQ ya, yang waktu ngusir di sini nih, habis ngusir kan dia akumulasi lagi ya. Artinya dia cenderung ditahan di angka 180 gitu kan, tetapi dia cenderung nahan di sebelah kiri juga untuk pengambilan barang.
Nah, terlihat jelas kemarin tanggal 5 ya teman. Kita ngambil tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu teman kita sudah keluar ada YP, ada XL ya, ada PD ya. Di sini cenderung si AJ sama si LG terus akumulasi, apalagi si LG sudah masuk. Nah, kita cek untuk tanggal 4-nya. Langsung tanggal 4 XCXL juga pada keluar sebab PD keluar. LG masuk nomor 1 tanggal 4 ya. Kita cek lagi tanggal berapa nih. Nah, dari tanggal 23 Januari ya. Tanggal 3 deh dulu ya. LG masih memimpin. Jadi ini sebenarnya lagi terus diakumulasi teman-teman. Hanya istilahnya hanya tinggal nunggu aja teman-teman, nunggu aja 23. Tinggal nunggu aja dia muatannya cukup. LG sudah ngambil lagi sekitar 4,4 miliar. AO udah ngambil. AO sudah bagus walaupun ngambil sedikit tapi si LG lebih banyak gitu kan. Sedangkan di sini kan si BQ ya kemarin waktu dia ngambil terlalu besar cenderung diusir kemarin kan teman-teman ya. Nah, bagaimana sekarang? Tinggal nunggu kesabaran karena mungkin ini muatannya belum cukup dan ini mungkin kekhawatiran daripada seorang bandar lokalnya apabila dia menaikin harga bisa dibom sama bandar foreign karena bandar foreign cenderung jualan terus teman-teman ya. Kalau soal retail pada keluar pertanda baik teman-teman sebenarnya. Jadi pengurangan daripada retail berapa sih retail selama tanggal 23 yang keluar 2,6 ya. Kalau cek dari tanggal 3 harinya dari tanggal 34 ya 45 ya. Nah ini kan cenderung keluar cuma 2000 1000 gitu ya. LG juga tidak ngambil banyak cuma 6000 gitu kan, lumayan gitu kan. Nah kalau kita cek dari tanggal 23 ternyata si LG itu sudah mau ngambil banyak lagi ya. Mana tanggal 23 sini. Nah tanggal 23 Januari ya. Kita cek tanggal 23 Januari. Nah di sini teman-teman tuh LG sudah mulai ngambil terus teman-teman, artinya lagi dikumpulin terus sama si LG cuma tidak mau diganggu teman-teman. Perhatikan ketika dia diganggu di sini sama si BQ gitu kan. Waktu di sini nih masih ingat nggak saya ngomong di sini nih ya, diganggu akhirnya kan dihajar ke bawahin. Jadi dia cenderung tidak mau diganggu. Model di sini juga sama nih teman-teman, diganggu dia langsung, padahal kan dia lagi akumulasi terus ya. Jadi kecenderungan lagi akumulasi terus sama si LG. Jadi teman-teman harap bersabar aja apabila teman-teman punya si OMED ini ya. Karena kalau ada yang ngeganggu pasti dihajar lagi. Ya, ini ke MA10 juga sudah mulai di bawah candle, tinggal menuju ke atas saja. Cuma ini tahanan ini kuat banget teman-teman. Ini kecenderungan yang nahan emang si LG atau enggak bandar lain. LG tidak mungkin sendirian teman-teman ya. LG tidak mungkin sendirian. Di sini kan juga dia cenderung dua beli. Artinya si LG nahan sebelah kanan, tapi nampak istilahnya apa ya? Nahan sebelah kanan, sebelah kiri nyediain duit teman-teman untuk mengambil barang teman-teman. Asal jangan diganggu aja ya. Kalau sudah saatnya dia up teman-teman, isiannya sudah cukup, mungkin sudah up, bisa langsung up teman-teman. Soalnya kepemilikan masyarakatnya sangat kecil sekali ya, cuma 14%. Nah, sedangkan si lokal gitu ya menguasain hampir berapa persen? Hampir 8% dari 14 ini teman. Jadi ini sebenarnya lokal cenderung akumulasi terus teman-teman ya untuk si OMED ini. Oke teman-teman ya, cenderung bagusnya cenderung lagi dikumpulin terus sama si bandar lokalnya, terutama si LG ya. Si LG terus ngumpulin barang. Perkara teman-teman kita yang keluar malahan bagus betul ya. Kalau emang teman-teman kita yang keluar ya otomatis kan berkurang, nah, otomatis barangnya terus dikumpulin sama si bandar. Kalau bandar sudah ngumpulin barang ini cenderung bagus, nanti untuk memaaf harganya enak. Jadi kalau dia contohnya dari harga segini, dari harga 175 mungkin belum cukup untuk memaaf harga. Soalnya kemarin aja ketika dia naik juga dia akumulasi ya, ketika turun kemarin di sini dia. Kalau dia ada yang ngalangin pasti dihajar sama dia kemarin itu ya teman-teman dia. Makanya jangan coba-coba menghalangin bandar. Kalau bandar belum cukup ya tidak bisa memaksakan diri gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Cuman ini agak ditahan di 180 nya karena emang tahanan dari seorang bandarnya 180 sama 182. Makanya saya bilang kalau up 182 kemungkinan 12 ke atasnya bisa mungkin ke arah 184. Oke, untuk OMED seperti itu ya. Mudah-mudahan si OMED ini bisa di up. Soalnya saya punya tahanan agak jauh dikit 174 untuk penurunannya, tanda penurunan 174 di sini sudah tahan dengan bagus. Kemarin pas ada gap langsung ditutup sama dia ya. Walaupun istilahnya dia juga sebenarnya ini meninggalkan apa namanya jejak untuk penurunannya, tapi biarin aja teman-teman. Mudah-mudahan si MA10-nya cenderung di bawah karena dan si
candle sudah mulai di atas ke 182. Karena kalau saya melihat dari harga hari ini gitu ya, 182 nya bagus teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut ke DOS teman-teman ya. Kita lanjut ke DOS. Nah, DOS itu ada yang ditanyakan, DOS apakah sudah baik katanya hari ini. Kita cek dulu. Nah, kita akan bahas DOS teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk DOS ya, ini sudah mulai bagus teman-teman ya. MA10 sudah mulai di bawah candle, tinggal ada pematik dikit lagi, satu lagi dikit aja teman-teman, satu candle lagi atau dia ke atas, mungkin ke arah target kenaikan aja 177. Nah, dia mungkin menjadi cikal bakal kenaikannya gitu kan. Nah, update hari ini itu ternyata kemarin ya, 2 hari ini ternyata si bandar lokal sudah akumulasi teman-teman ya. Ini tahanan juga tinggal 2000 ya, sedikit banget ya. Ini tahanan 1000 teman-teman ya. Nah, kita cek untuk domestik dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 4 ya. Di sini masih terlihat jelas ada teman kita yang ambil ya. Februari benar kan? Ya. Nah, 2 hari ini teman kita yang ambil ada XC, ada XL gitu, ada EP, ada CC, ada AT. Cuman di sini terlihat jelas si DOS ini, si YB sudah mulai masuk teman-teman ya. Sudah mulai masuk, dan ini si bandar lokal juga sudah mulai ke atas. Ini bisa jadi si bandar lokal juga bisa nyaru ke berbagai gitu, berbagai karena dia bukan hanya satu teman-teman ya. Si bandar itu kadang-kadang ada yang satu bandar itu cuman berbagai makan akun dengan broker yang sama. Kalau lihat Y-nya si IP ya, si IP-nya sini belum terlihat. Nah, si IP masih jualan ya. Tetapi kalau lihat dari detektornya bahwa si bandar ini sudah mulai masuk, bisa masuk di DR ataupun di EP atau di DH teman-teman ya. 2,4 ribu kan sedikit sebenarnya teman-teman untuk hari kemarin ya. Kita cek hari kemarin tanggal 5, masih dikuasain sama si teman kita juga. Makanya ini cenderung agak mungkin agak ke bawah dikit kan, masih agak ke bawah dikit. Nah, kalau kita gedein teman-teman ya, nah di sini ada tanda-tanda kenaikannya sudah, tanda penurunan sudah mulai dibikin sama dia. Nah, maka hati-hati teman-teman ya. Kadang-kadang yang seperti inilah yang suka menjadi dia turun kembali teman-teman ya. Nah, maka kita pakai kehati-hatian di sini ya. Ke 159 lah teman-teman ya. 159 160 lah ya. Karena di sini terlihat jelas kan si MA10-nya mulai datar tapi agak ke bawah dikit ya. Makanya ini 159 160-nya tolong dijagain aja gitu ya. Tapi kalau dari pungutan bandar lokal sudah mulai mungut teman-teman ya. Sudah mulai mungut nih, bandar lokal sudah mulai mungut sedikit-sedikit. Nah, bandar foreign bagaimana? Bandar foreign cenderung ngambil ya. Jadi sebenarnya bandar foreign itu ngambil sejak di sini nih. Mulai aktivitasnya bagus lagi sejak tanggal 23 Desember. Cek per hari ini kemarin ya, tanggal 5 untuk foreignnya. Nah, ya baru YP aja teman-teman ya. Kalau kita isi kan ada pembuangan nih, si AK sama si CC ngebuang ya kemarin itu. Nah, kemarin itu ngambil si CC ada nggak tanggal 4 nya. Nah, CC sudah ngambil lagi ya, kemarin ngambil pas ini pas hijau tanggal 4 nya, tanggal 5 nya dia jual. Nah, sekarang tanggal 6 nya sudah dihijaukan lagi. Nah, kita cek untuk grossnya. CC yang memimpin teman-teman, yang memimpin aksi kenaikan pakai shadownya kemarin ya. Dia ngambil 34 jual 30, berarti tinggal 3.000 lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih dia ngambil sekarang hari ini ngambil ya, ataupun nanti besok. Kalau besok dia MA10-nya sudah mulai menghadap ke atas dan dia cenderung hijau atau bikin kepala merah teman-teman ya. Minimal sampai ke harga 177 aja teman-teman ya, biar yang si kepala merah ini ditutup ya dengan candle hijau ataupun candle merah nggak jadi masalah. Yang penting ketutup dulu yang ini, dan si MA10 menuju ke atas bisa jadi itu menjadi bisa uptrend teman-teman. Tapi di sini saya khawatir ada penurunan di angka 159 untuk menjaga, soalnya si MA10-nya masih datar teman-teman. Cenderung ini masih belum stabil teman-teman ya. Nah, bandar foreign itu sejak ngambil tanggal 23 Desember untuk DOS ini ya. Ini sebenarnya DOS ini emiten yang sudah selesai masa apanya ya. Cek dulu deh sebelum ngobrol nanti ya.
23 Desember. Nah, di sini ada si AI, ada si AK. Dia ngambil juga tidak terlalu signifikan, teman-teman, hanya jutaan rupiah aja, tidak sampai miliaran, teman-teman ya. Beda dengan kalau domestik, coba lihat. Domestik kalau ngejual PG, PD-nya, MG-nya lumayan ngejualnya luar biasa gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk foreignnya itu ternyata dia ngambilnya belum terlalu besar, teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan dengan ngambil sedikit ini pun gitu istilahnya mereka juga punya barang juga sambil di downtrendin sambil ngambil barang, teman, si foreign ini ya. Tetapi dia cenderung ke atas, artinya lagi kalau dia belum siap untuk di up teman-teman, cenderung dia akan turun ke bawah. Karena saya di sini tidak punya tahanan, teman-teman ya. Untuk DOS ini tidak punya tahanan, dan ini adalah DOS salah satu emiten yang sudah selesai untuk ini targetnya sudah tercapai, teman-teman di sini ya. Ini adalah kemarin itu DOS itu saya pikir saya kawal itu ketika dia downtrend, ketika di up baru sedikit langsung di downtrendin ke arah hampir menuju harga IPO-nya, tetapi dia mantul. Nah, ini adalah waktu kita bikin bahwa si DOS ini sudah tercapai targetnya. Berarti ini adalah lagi dikembalikan lagi ke marketnya. Nah, sekarang sudah mulai ada pantulan ya. Nah, mudah-mudahan pantulan ini tidak lama lagi gitu ya. Cuman di sini ada target penurunannya, hati-hati ya. Ya, hati-hati teman-teman, di sini ada target penurunannya. Kalau kita lihat DOS ya untuk garis 3. Nah, garis 3 itu dalam posisi dia di bawah, artinya dalam posisi dia memang benar-benar di bawah di harga murahnya, teman-teman ya. Ini step 1, step 2 nih, di step 2-nya dia juga belum terlewati step 2-nya. Nah, mudah-mudahan sih koreksinya sampai sini aja, sampai 160 aja. Mudah-mudahan kalau dia jeblos 160 ya bisa jadi ke harga bawah lagi. Tapi mudah-mudahan udah mulai di up ya. Ini sudah mulai di up dengan tanda apa? Si bandar foreign sudah, si bandar lokal sudah mulai mungut ya. Walaupun terdeteksi 4,5-nya teman-teman kita, tapi di dalamnya itu ternyata bukan di XL ya. Malahan di broker yang lain dia menjadi ada seorang bandar masuk di situ ya, diselipin sama retail. Tapi untuk foreign cenderung dia ngambil terus dari tanggal 23 Desember, teman-teman. Jadi kemungkinan dia iya, soalnya sudah turunnya sudah lumayan dalam juga, teman-teman ya. Harga pucuknya sekitar 51%. Nah, target saya itu target ketiga nanti di sini aja, tidak sampai pucuk aja, teman-teman, sampai sini aja. Ya, ini target kenaikan biasa. Ini juga sama naik 188 lah, target kenaikan biasa aja di sini. Kita tulis ya sini ya, target kenaikan biasanya, target tanggal 06/02/2025. Nah, itulah target kenaikan biasa aja ya. Target utama itu di sini. Ini target yang ketiga, teman-teman ya. Yang ketiga kali, artinya di sini sudah selesai. DOS ini sudah selesai, sebenarnya sudah selesai, teman-teman, untuk pengawalannya waktu di sini. Nah, sekarang teman-teman kita banyak yang beli lagi kan, silahkan aja gitu kan. Bahkan ini sudah mulai up, soalnya MA sebelum sudah mulai di bawah candle ya. Cuman tetap walaupun seperti itu, teman-teman jangan all in, harus hati-hati, kehati-hatian. Karena 158 adalah area untuk dikunjungin kembali. Soalnya saya tidak punya tahanan di area sini ya, di area ke bawah tidak punya tahanan lagi. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk DOS. Mudah-mudahan si DOS ini tinggal satu candle lagi ke atas aja, teman-teman. Mungkin besok ditandain dengan si kepala merah ataupun hijau, kemudian ke atasnya ada, karena si bandar lokal sudah beli, dan si bandar foreign juga sudah akumulasi sejak lama tanggal 23 Desember. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan ciao.